Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Ikhwan fillah azakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Pembahasan terakhir yang sudah kita sampaikan adalah berkaitan dengan tidak ada seorang hamba pun yang dimasukkan dalam surga dan selamat dari neraka itu disebabkan karena amalnya, ya, termasuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita masuk surga dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka itu semata-mata karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya kemudian kita bisa berbuat ketaatan. Dengan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah. Adapun amal ibadah, perbuatan yang kita lakukan itu nanti bakal menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih pembahasan terakhir kemarin yang sudah kita sampaikan itu. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita singgung terkait dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin sudah kita sampaikan dalil tentang iman dengan takdir secara umum, ya. Kita bacakan kemarin firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-38. Nah, di situ ada penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, kabar yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian-kejadian yang menimpa para nabi-nabi terdahulu. Maka na'alan nabiyyi min kharajin fima faradallahu lahu. Tidak ada satu keberatan pun, ya, atas para nabi tentang apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas mereka. Tidak ada. Mulai zamannya Nabi Nuh alaihissalam ketika diangkat menjadi seorang rasul, apapun yang beliau alami, apapun peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Nuh alaihissalam, ya, para nabi dan para rasul tidak ada keberatan, ya, karena mereka faham itu bagian dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu,
Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas mereka, yaitu nabi-nabi terdahulu itu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Artinya setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti akan berlaku pada diri kita. Termasuk dalil yang menyebutkan tentang takdir secara umum juga bisa kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba, tidak ada satu musibah pun min musibatin yang menimpa kalian, illa biidnillah, melainkan dengan izin Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang terjadi pada kehidupan kita, atau kehidupan saudara kita, atau apa saja yang ada di permukaan bumi ini, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala bakal beri petunjuk qalbahu, pada hatinya. Maknanya jamaah sekalian, ketika kita tidak mengimani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka mustahil kita bisa mendapatkan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sesuatu itu menimpa kita dan kita tidak suka dengan sesuatu itu. Biasanya keadaan manusia itu, kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dengan sifat halu'a. Idza massahu syarru jazua, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakkan terjadi pada diri manusia itu, biasanya jemaah sekalian yang muncul itu keluh kesah. Bentuk keluh kesahnya curhat kepada saudaranya. Kadang curhatnya digandengkan dengan macam-macam. Waduh, ini kerja sehari tidak dapat apa-apa. Itu sebetulnya keluh kesah jemaah sekalian. Manakala itu terus dikembangbiakkan, dibiarkan tanpa kita sadari bahwasanya dalam kehidupan kita ini sudah ada bagian dari ketetapan Allah. Masya Allah, berdasarkan ayat ini tadi, orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, Allah bakal berikan petunjuk kepadanya. Artinya ketika kita tidak mengimani hal tersebut, tentu hidayah itu akan jauh dari diri kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Nah, itu dalil-dalil yang kemarin kita bacakan berkaitan dengan pernyataan Imam Al-Hakami tentang dalil masalah takdir secara umum. Kemudian masuk pada pembahasan yang berikutnya jemaah sekalian, masih pada pembahasan takdir. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala kemudian memberikan satu pertanyaan, kam marotibul iman bil qadri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ada berapa tingkatan iman terhadap takdir. Jadi setelah kita mengetahui dalilnya, wajibnya kita mengimani takdir, beliau kemudian sebutkan tingkatan iman kepada takdir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-imanu bil qadri ala arba'i marotib. Iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Al-murtabatul ula, tingkatan yang pertama kata beliau, al-imanu bi ilmillahi, mengilmui atau mengimani ilmunya Allah. Jadi iman kepada takdir tingkatan yang pertama itu iman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Al-mukhid
bikulli say'in, bahwasanya ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Alladzi la ya'zibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Ya. Jadi ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah. Ini wajib kita imani jemaah sekalian. Ya. Maka ketika kita tidak mengimani hal ini, ya, sebagaimana di dalam banyak riwayat disebutkan, ya, kemarin saya cantumkan satu riwayat bagaimana penduduk Kufah itu mendustakan takdir. Kemudian beberapa orang Kufah datang menghadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertemu salah satunya dengan sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian penduduk Kufah itu menyampaikan bahwasanya di negeri kami, di daerah kami, ada orang yang tidak mengimani masalah takdir. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Ya, di dalam muqaddimahnya Imam Muslim, Sahih Muslim, ya, disampaikan bahwasanya sebelum menukil sabda Rasul SAW, ya, sahabat Abdullah bin Umar sampai mengatakan seandainya, ya, sekiranya orang yang mendustakan takdir itu memiliki emas, yang emas itu sebesar gunung Uhud, kemudian seluruh emas itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya infak itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pokok keimanan jemaah sekalian. Baru kemudian beliau menukil hadis yang panjang berkaitan dengan datangnya Jibril menghadap Rasulullah dan para sahabat. Ketika Jibril waktu itu mengajarkan kepada Rasul dan para sahabat tentang Islam, iman, dan ihsan. Artinya ini penting, ya. Maka dikatakan kita ini mengimani takdir. Tingkatan yang pertama adalah kita iman dengan ilmunya Allah, bahwasanya pengetahuan ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui tidak ada satupun yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, sekecil biji dzarrah pun itu tidak diketahui oleh Allah. Wa annahu ta'ala qad alima jami'a khalqihi qabla ayyakhluquhum, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua makhluk sebelum mereka diciptakan. Berarti termasuk kita jemaah sekalian. Nah, ini wajib kita imani. Wa ilmu arzakihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rizki. Wa ajalihim, ajal kita. Wa aqwalihim, perbuatan kita, wa a'malihim, dan seluruh gerak-gerik kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, ini tingkatan yang pertama jemaah sekalian, ya. Maka nanti akan disebutkan dalilnya sampai digambarkan oleh Al-Quran, tidak ada satupun biji, ya. Nanti akan dibacakan pada dalil berikutnya. Tidak ada satupun biji yang tumbuh di kegelapan malam, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh, ya, di malam yang gelap gulita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, ini kalau difahami enak jemaah sekalian, ya. Kenapa? Nek nurut orang Jawa itu kita nggak ongso-ongso urip itu, ya. Yang penting sunatullahnya sudah kita lakukan, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan, ya, mereka yang punya i'tiqad qadariyah atau sebaliknya i'tiqad jabariyah, ya. Yang qadariyah itu mereka, ya, mendustakan adanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu pula sebaliknya yang Jabariyah, ya, kebalikan dari Qadariyah, ya. Sehingga
ada istilah apapun yang dilakukan oleh manusia, ya manusia sendiri yang berbuat. Ya, makanya sekarang banyak terjadi orang yang punya pemahaman seperti ini. Ya. Saya kepingin menjadi bupati, yang penting saya punya sesuatu yang bisa untuk ke sana, mesti jadi, sehingga meniadakan, mendustakan adanya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, jamaah sekalian, dari iman kepada takdir, al-imanu bi kitabati dzalik, beriman dengan ketentuan Allah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Ya. Jadi semuanya sudah dicatat. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmihi annahu kainun wa fi dhimnin dzalik. Ya. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu yang sudah terjadi, dan Allah juga mengetahuinya. Ya. Jadi sudah tertulis, sudah tercatat, jamaah sekalian, di kitab catatan yang nyata di Lauhul Mahfud. Ya. Kalau begitu setiap kita ada catatannya, Ustadz? Ya, setiap kita sudah ada catatannya. Ya. Bahkan ajal kita, kapan kita bahagia, kapan kita sengsara. Ya. Menurut satu hadis malah disebutkan ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga kemudian dilengkapi dengan tulang belulang, ditiupkan ruh. Saat itu ditetapkan ajal kita, ditetapkan pula rezeki kita, ditetapkan pula kapan kita bahagia dan kapan kita itu sedih. Dan yang terakhir ditetapkan pula kita ini termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditetapkan ahlul jannah, penduduk surga, dan penduduk neraka, mengapa kita harus beramal? Nah, maka Rasul sampaikan, beramallah yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh, karena setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalannya masing-masing. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura, al-ayah, dan seterusnya. Nah, itu termasuk iman pada tingkatan yang kedua, iman dengan takdir, yaitu iman dengan catatan, dengan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan. Tingkatan yang ketiga, jamaah sekalian, tentang iman kepada takdir ini, al-imanu bimasyiatillah, ya, iman dengan kehendaknya Allah, ya, an-nafidatu wa qadrutuhu as-samilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sanggup untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki dengan kesempurnaannya. Maka kita harus imani itu, ya. Allah bebas berbuat sekehendak hatinya. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang salah bagi makhluk, dan Allah tidak berbuat zalim kepada makhluk. Hatta ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendatangkan azab bagi manusia, ya, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim kepada manusia, tetapi azab itu diberikan karena ulah dari manusia itu sendiri, ya. Makanya dalam riwayat disebutkan, kalau hal itu baik sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau hal itu jelek, hal itu buruk, itu disebabkan karena kesalahan atau ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, sampai Al-Quran menyebutkan dhaharul fasada fil barri wal bahri, terjadinya kerusakan di atas permukaan atau di daratan dan di lautan, itu semata-mata karena ulah tangan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim. Nah, ini tingkatan yang ketiga, jamaah sekalian. Maka ini harus kita imani, ya.
Allah juga perintahkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan tingkatan yang ketiga ini. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-44. Awalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu asaddu minhum quwwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi, lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, sedang orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat, lebih besar kekuatannya dari mereka. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiadalah sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit dan di bumi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya. Jadi masyiatnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala kita imani. Kemudian tingkatan yang keempat jamaah sekalian, al-imanu bi anna Allah taala khaliqun kulli syai'. Ya, beriman terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliq, itu pencipta, kulli syai', segala sesuatu. Wa annahu ma min dzarratin fis samawati wala fil ardi wala fima bainahuma wallahu khaliquha wa khaliqu harakataha. Ya. Dan bahwasanya tidak ada sekecil dzarrah pun di langit dan di bumi. Ya. Apakah makhluk itu kelihatan dengan mata kita atau tidak? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Maka ketika Allah berbicara tentang nyamuk, apa kata Al-Quran? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, itu tidak merasa malu, ayyadriba, membuat satu perumpamaan. Ya. Apa perumpamaannya? Dengan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah tidak malu, ya. Karena memang Allah itu adalah Al-Khaliq, ya. Zat yang maha mencipta, ya. Nah, ini bedanya dengan manusia. Manusia itu kalau membuat sesuatu, kemudian dalam pandangan manusia itu ciptaan atau apa yang dia buat itu tidak bermanfaat, kadang-kadang malu untuk mengakuinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Ayat yang lain misalnya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu gambaran, ya, bagi hamba-hamba Allah yang mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan dunia misalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bisa dilihat misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan. Mereka orang-orang yang meninggalkan aturan Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah, itu perumpamaannya seperti seekor anjing, in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing itu kalau dihalau mengulurkan lidahnya, kalau dibiarkan juga mengulurkan lidahnya. Allah membuat perumpamaan seperti itu tidak malu. Memang kenyataannya seperti itu jemaah sekalian. Ya, sepinter-pinternya anjing, ya, kalau antum perhatikan, baik dia dalam kondisi tenang atau dalam kondisi dia itu tidak tenang, pasti anjing itu mengulurkan lidah. Ini perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah zat yang maha mencipta. Nah, itu 4 tingkatan jemaah sekalian berkaitan dengan mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalilnya, Imam Al-Hakami kemudian merinci satu persatu, ya. Pertanyaan yang beliau kemukakan yang pertama, dalil tentang tingkatan iman yang pertama, yaitu iman terhadap ilmunya Allah.
Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayatnya, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Ilmunya Allah itu meliputi yang gaib dan yang nyata. Allah mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui perkara yang nyata. Apa yang tampak Allah Subhanahu wa taala tahu, dan yang tidak tampak Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Satu contoh jamaah sekalian, yang barangkali kalau kita membaca sirah, ya, sejarah, satu kali orang-orang kafir Quraisy itu bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana waktu itu Rasulullah berada di kota Madinah. Sementara orang-orang kafir itu posisinya jauh dari tempat di mana Rasulullah berada. Tapi mereka bersepakat untuk melakukan permusyawaratan, yaitu membunuh Rasulullah. Ikhwan fillah azakumullah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulnya bahwasanya musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir itu bersepakat ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika mereka sampai di kota Madinah, ya, dalam satu sejarah itu digambarkan kalau di zaman Rasul, ketika seseorang ingin membunuh orang lain, pedangnya itu diletakkan di depan dadanya. Jadi tidak diletakkan di belakang punggungnya, tapi berada di depan dadanya. Ya. Maka mereka ketemu dengan Rasul, Rasul sampaikan, ya, kata Rasulullah, apa yang sudah kamu rencanakan, ya, terhadap diriku? Ya. Mereka mengatakan, loh, Anda kok tahu ya Rasulullah? Ya. Rasul kemudian sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan, ya, rencana yang telah mereka lakukan. Nah, ini satu contoh jamaah sekalian. Artinya tidak ada satupun di atas permukaan bumi ini, ya, yang lari dari pengetahuan Allah. Semuanya, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, kalau seperti itu kan yo enak saja nih tadi wong Islam mesti menang terus. Ya. Tapi kenyataannya kenapa hari ini kok kaum muslimin tidak mendapatkan kemuliaan itu? Ya, karena kaum muslimin jauh jemaah sekalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an sudah menyebutkan, nanti silakan dilihat di dalam surat An-Nur misalnya, ya, surat yang ke-24, ya. Ayat yang ke-55, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, keadaan yang mulia yang bakal mereka terima. Ya. Jadi tidak serta-merta tetapi ada sebabnya. Ya, saya bacakan surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, antum perhatikan jemaah sekalian, fiil yang digunakan adalah fiil madhi, artinya pasti terjadi, ya, bukan sedang terjadi, pasti terjadi, ya. Allah berjanji alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian. Nah, maka keimanan kita dulu yang kita tata. Ya. Keimanan yang bagaimana? Ya rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Kita tata dengan baik.
Kemudian iman itu wa amilus sholihat, ya, diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Ya, apa yang diinginkan oleh syariat kita lakukan. Kalau itu sudah layastakhlifannahum fil ardi, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya. Akan memimpin peradaban manusia di atas muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang terdahulu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ini janji Allah. Ya. Jadi harus ada sebabnya dulu jamaah sekalian. Untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk dimuliakan oleh Allah, ada sebab dulu. Kalau sebab itu tidak ada, tidak mungkin sunatullah itu berlaku atas kita. Hatta kita ini meyakini kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua janjinya Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadho. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal teguhkan lahum untuk kalian dinahum, agama kalian. Alladzir tadho lahum, agama itu telah Allah ridhoi untuk kalian. Jadi agama ini baru bakal mulia, ya, baru bakal menang kalau umat Islam ini benar-benar beriman kepada Allah. Coba jemaah sekalian kita cek satu persatu. Apakah umat Islam ini betul-betul sudah beriman? Ambil satu contoh saja sifat yang Allah sifati di dalam Al-Quran. Misalnya sifat dari pengikut Muhammad. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Fat, ya. Ayat yang paling akhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apa kata Allah? Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Muhammad, artinya pengikut Rasulullah. Asidda'u alal kufar, kalau terhadap orang kafir itu tegas. Nah, pertanyaannya, kita ini tegas mana? Terhadap sesama kaum muslimin apa terhadap orang di luar Islam? Nah, kita ini malah tegas kepada teman kita sendiri, ya, itu loh jamaah sekalian. Tidak mungkin, ya, kita bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, itu kan konspirasi dari musuh-musuh Allah. Lah ini ujian kita. Apakah kita mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah itu yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya. Contoh kecil jamaah sekalian. Maka tidak mungkin kita akan dimuliakan oleh Allah. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, apakah kita dengan sesama muslim itu sudah berkasih sayang? Kayaknya kok jauh loh jamaah sekalian. Beda kelompok saja kita itu berani untuk mencela saudara kita, ya. Padahal mencela sesama muslim, masya Allah, itu termasuk dosa besar jemaah sekalian, ya. Belum lagi sifat yang lain, simahum fi wujuhi min asaris sujud, kamu lihat, ya, tampak pada mereka pengikutnya Rasulullah SAW, di wajah-wajah mereka itu bekas-bekas sujud. Wah, ini yang namanya orang nafsiri macam-macam jemaah sekalian, ya. Mereka yang gak seneng dengan orang yang memegang dalil ini, itu kemudian berkilah menggunakan dalilnya kaum Khawarij. Bagaimana ketika sahabat Abdullah bin Abbas, atau dalam banyak riwayat ketika Rasul membagi harta rampasan perang yang dikirim oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, emas itu dibagi, ya, oleh Rasulullah SAW. Ada satu kaum yang tidak mendapatkan pembagian harta rampasan perang, ya. Akhirnya dia mengatakan, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kamu wahai Muhammad. Ini Rasulullah dibilangin disuruh takwa. Nah, coba. Nah, sampai digambarkan oleh Rasul di dalam hadis itu, sampai sahabat Khalid bin Walid izin kepada Rasul, ya Rasulullah, saya penggal kepalanya orang itu, tidak layak dia hidup karena dia telah mencela Anda. Kata Rasul, jangan,
apa yang disebutkan Rasul di dalam hadis itu, akan muncul nanti ya generasi-generasi dari mereka itu ya. Ini gambaran hadisnya sangat luar biasa jemaah sekalian. Salat mereka, kalian lihat salat mereka itu lebih baik daripada salat kalian. Ya. Amalan-amalan yang mereka lakukan itu lebih baik daripada amalan-amalan kalian. Pengakuan sahabat Abdullah bin Abbas ketika di zaman Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mendatangi kaum Khawarij. Wajah mereka saking seringnya mereka sujud itu sampai ngapal jemaah sekalian. Tangan-tangan mereka itu seperti kaki-kaki onta. Ya. Ini yang kemudian menjadi di satu sisi Al-Quran menyebutkan simahum fi wujuhi min asari sujud. Walaupun para mufassir menyebutkan yang dimaksud tampak-tampak pada muka mereka bekas sujud itu adalah aplikasi dari ibadah sholat yang mereka kerjakan. Tapi jangan lupa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salah satu anggota badan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimakan oleh api neraka adalah wajah yang dipakai untuk sujud. Masya Allah jemaah sekalian, ini baru 3 sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Padahal kita meyakini alimul ghaibi wasyahada, Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya apa jemaah sekalian ya, kalau kita sebagai kaum muslimin tidak berusaha mencari sunatullahnya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan bagi diri kita ya. Ini tadi kalau kita kaitkan dengan keadaan kaum muslimin hari ini. Kemudian di dalam surat An-Nur tadi juga dilanjutkan oleh Allah, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita iman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, Allah bakal ganti rasa takut yang ada pada diri kita itu menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusrikuna bi syai'a, kalian tetap beribadah kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Masya Allah, luar biasa jemaah sekalian. Tatkala kita belajar tentang masalah takdir pada tingkatan yang pertama, bahwasanya kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Kebaikan bisa saja diberikan kepada orang-orang yang beriman, tapi manakala kita tidak mencari sunatullahnya, hal itu tidak akan terjadi. Mafhumnya jamaah sekalian, kalau kita hidup sebagai seorang muslim, saksya muslim, jika tidak mencari sunatullahnya, ya sama, kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Nanti silakan dilihat di dalam surat Al-A'raf bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah ya. Kata Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan kepada mereka keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kalau kita dustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpahkan kepada kita azab karena perbuatan kita ya. Artinya kita jadi baik juga ya, jadi berkah juga kehidupan kita ya. Maka kewajiban kita adalah sunatullahnya kita cari, kita imani alimul ghaibi wasyahada, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, dia adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini dalil pertama yang dinukil oleh Imam Al-Hakami berkaitan dengan tingkatan iman kepada takdir yang pertama. Fadol, diadani dulu sebelum saya lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan fiddin azakumullah. Dalil yang lain berkaitan dengan tingkatan iman kepada takdir yang pertama, yaitu iman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayatnya 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa intahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada sisi Allah mafatih,
kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang gaib jemaah sekalian. Ya. Ustaz, bagaimana dengan seorang nabi, dengan seorang rasul atau orang-orang soleh sebelum kita yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadanya perkara yang gaib? Hal itu sangat mungkin. Ya. Kalau dia seorang nabi dan seorang rasul, maka berlaku padanya mukjizat. Ya. Keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi dan seorang rasul. Kalau dia orang yang beriman, sangat mungkin. Ya. Karena itu tanda kalau dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jamaah sekalian, tidak semua orang yang beriman Allah berikan karomah. Ingat itu nggih. Jadi bukan berarti orang yang beriman itu pasti dia dibekali, dia disandingkan dengan karomah, belum tentu. Kita yakini sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kurang lebih berjumlah 104 sahabat itu mereka orang yang beriman, tapi ternyata tidak semua di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah. Umar bin Khattab, ya, Masya Allah luar biasa. Ya, bahkan banyak ayat Al-Quran itu turun itu karena usulan dari sahabat Umar. Nah, ini karomahnya sahabat Umar. Bagaimana ketika Umar itu melihat, ya, tatkala para sahabat itu ada keperluan dengan keluarganya Rasul, dengan istri-istri Rasul, mereka langsung ngedep tanpa ada hijab. Nah, itu kadang-kadang membuat istri-istri Rasulullah itu risih, gak enak dengan para sahabat. Maka beliau datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keterangan yang jelas berkaitan dengan hijab? Turunlah ayat berkaitan dengan hijab. Banyak jemaah sekalian, ya. Bagaimana ketika para sahabat masih enjoy dengan khamr misalnya, ya. Sampai ada satu kejadian ketika dalam satu kesempatan sholat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, tidak habis-habis jemaah sekalian. Maka sahabat Umar datang, ya Rasulullah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala, ya, terangkan kepada kami, ya, kejelasan berkaitan dengan khamr. Sampai ayat khamr itu turun 3 tahap jemaah sekalian. Mengapa itu terjadi? Karena orang-orang di zaman Rasulullah memang dahulu kebiasaannya adalah minum khamr. Ahli mereka, ya. Nah, kalau kita yo wis teler disian jemaah sekalian. Ya. Tapi tidak boleh kita. Kenapa? Karena sudah dihapus, dilarang. Innamal khamru wal maisiru. Ya. Sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib, rijsun min amali syaiton, itu dalil, itu ayat yang menyebutkan tentang keharumannya khamr. Awalnya tidak menyebutkan najis, awalnya tidak menyebutkan perbuatan setan, hanya disebutkan bahwasanya khamr dan berjudi itu ada manfaat dan ada madharatnya. Nah, tapi ketika ada larangan itu disebutkan oleh para mufassir, ya, juga disebutkan di dalam kitab sirah, kota Madinah itu banjir oleh khamr. Ya. Loh, kok bisa banjir? Karena khamr miliknya para sahabat itu dibuang di parit-parit yang ada di kota Madinah. Itu hebatnya, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Ketika turun ayat tentang khamr, kota Madinah itu banjir oleh khamr. Tidak ada yang disimpan jemaah sekalian. Lah kalau kita kan eman, kaum wanita ketika turun ayat tentang hijab, korden mereka itu disobek, dipakai untuk menutup aurat mereka. Ya, wajar kalau kemudian Islam di waktu itu, Islam di zaman itu, kaum muslimin di waktu itu betul-betul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahu mafatikul ghaib, Allah Subhanahu wa taala di sisinya
kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Dan itu kita yakini jemaah sekalian. Ini bagian dari iman kepada takdir tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bakhri. Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Barangkali hari ini baru ditemukan ikan yang transparan. Allah sudah tahu jemaah sekalian. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencipta. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Al-Quran surat Al-An'am ayat 59, tidak ada satu helai daun pun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Antum tidak usah pusing-pusing kadang ngitung. Punya tanaman, wah ini daunnya ada sekian, berapa yang gugur, tidak usah pusing-pusing jemaah sekalian. Dan tidak usah berlebihan ya. Nanti kalau daunnya jatuh, wah ini dapat barokah, tidak ada jemaah sekalian, tidak ada hubungannya sama sekali ya. Keberkahan yang ada pada diri kita itu ketika kita ini menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah yang pertama, Allah pasti berikan kebaikan bagi dirinya. Ya, kebaikan di dunia. Ya. Berarti hidup kita baik tidak itu ya pada saat kita ini taat kepada Allah. Ustaz, pertanyaannya ada orang yang tidak taat kepada Allah tapi dunianya kok diberikan kebaikan. Karena ada dalilnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalilnya. Ya. Bagaimana orang-orang yang salah dalam niat dan tujuan. Nah, jadi siapa yang mencari kehidupan dunia wazinataha dan seluruh perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya mereka itu tidak akan rugi. Mereka tidak akan dirugikan, apa yang diinginkan akan dia peroleh. Orang kafir juga mendapatkan hal yang sama. Tapi ingat ya, kalau di dalam surat Al-A'raf tadi, orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, surat An-Nahl, ya betul, surat An-Nahl, man amila solihan min dzakarin tadi, itu kebaikan dunia dapat, kebaikan akhirat dapat ya. Tapi kalau orang kafir hanya kebaikan di dunia, di akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ulaikal laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di kehidupan akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Nah, tidak ada satupun sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidak ada satu biji pun yang jatuh atau yang tumbuh jemaah sekalian di kegelapan malam melainkan Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Wala radbi wala yabisin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering illa fi kitabim mubin, melainkan sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Nah, ini dalilnya jemaah sekalian, dan masih sangat banyak dalil-dalil berkaitan dengan bagaimana kita mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah, bagaimana dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan di atas permukaan bumi seorang khalifah, para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, kata para malaikat, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan fiha di atas permukaan bumi ini yufsidu, golongan yang selalu membuat kerusakan, wa yusfikud dima, dan yang menumpahkan darah ya.
Jadi para malaikat protes ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan di atas permukaan bumi khalifah. Maka dijawab di akhir ayat itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terakhir jamaah sekalian, dalil berkaitan dengan ini ya. Dalil berkaitan dengan tingkatan yang pertama ini ya. Dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu berkaitan dengan perintah diwajibkannya berperang ya. Yang mana manusia ya, kalau disuruh berperang itu jelas pada hatinya mengatakan, wah gak enak perang ini. Yang enak itu mesti damai, ayem. Apa kata Al-Quran? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dijawab oleh Allah, bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, yang kamu benci itu ternyata mendatangkan kebaikan. Terbukti jamaah sekalian, pada saat terjadi perang Badar, perang pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya sajane gak seneng dikongkon perang itu, tapi ndak mungkin sudah. Agama Allah ndak akan mulia ketika musuh-musuh Allah itu menghinakan terus. Maka dipertemukan dua kekuatan besar, dua pasukan besar, yang pasukan ini bedanya jauh. Di zaman itu sudah besar jemaah sekalian ya, 1000 lawan 3000 atau 300 lawan 1000 ya. Kalau yang di perang Uhud 1000 lawan 3000 ya, itu pun yang 1000 mundur, sepertiganya mundur karena dipengaruhi oleh orang-orang munafik ya. Di perang Badar 300 lah, kalau ngumpul orang 300 kan ya banyak jemaah sekalian ya, iso sak lapangan dewe ya. Ukuran orang di waktu itu sudah hal yang besar ya. Ternyata kemudian Allah pertemukan dua pasukan itu ya. Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh fitrahnya manusia, tapi karena berkaitan dengan memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mendatangkan kebaikan. Mulianya Islam dan kaum muslimin di waktu itu karena Rasul dan para sahabat betul-betul ya, membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan harta mereka. Maka wajar kalau di dalam surat At-Taubah bagaimana Allah membeli dari orang-orang mukmin ya, jiwa mereka, harta mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka kalau kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan orang yang mati syahid jemaah sekalian, masya Allah luar biasa. Ada 6 keutamaan. Salah satunya ya, orang yang mati syahid itu ditanya, apa yang engkau inginkan ya. Nah, kata mereka, apa ya Allah yang aku inginkan, wong semuanya sudah kau berikan. Diulangi oleh Allah sampai 3 kali. Apa yang mereka inginkan? Ya Allah, beri kesempatan aku hidup lagi di dunia, aku akan berperang di jalanmu. Loh, coba jamaah sekalian. Nah, jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang kita benci, yang dibenci oleh hawa nafsu kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang menyenangkan nafsu kita, tapi itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mendatangkan keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Mafhumnya jamaah sekalian, catatan untuk yang ana sampaikan di sini ya. Kalau begitu tidak ada satupun perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu mendatangkan madharat bagi kita, tidak ada. Walaupun kita tidak suka, pasti mendatangkan kebaikan ya. Hatta menurut akal kita aneh,
Masa kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian, kaum perempuan mendapatkan 1 bagian ketika mereka membagi waris? Ini enggak adil. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti perintah itu justru mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengamalkan. Nah, ini dalil berkaitan dengan tingkatan takdir yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, saya lanjutkan sedikit ya. Dalil tentang tingkatan iman yang kedua, yaitu iman dengan kitab atau catatan yang sudah Allah tetapkan. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala nuhyil maut, yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma qaddamu, apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Ya, berarti kita mengimani kitab catatan amal, apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Wa atharohum, dan bekas-bekasnya juga dicatat oleh Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu itu kata Allah kami kumpulkan ya pada kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfud. Ya, kabeh jamaah sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nanti kalau kita lihat di dalam surat Yasin juga, kalau tidak salah ayat yang ke-65, itu tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, melainkan semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala berkaitan dengan tingkatan yang kedua ini, ya, firman Allah di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 51 dan 52. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, qala fama balul qurunil ula, berkata Fir'aun, maka bagaimana keadaan umat-umat dahulu? Qala, maka Musa menjawab, ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ya, jadi dijawab oleh Nabiullah Musa, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, yaitu di dalam sebuah kitab ya, yang kita kenal ya, di Lauhul Mahfud, la yadhillu rabbi wala yunsa atau wala yansa. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan lupa. Ya, ini i'tiqadnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Fir'aun laknatullah, Fir'aun yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jemaah sekalian ya, sudah tidak terbantahkan ya, bagi setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang terjadi baik pada diri kita atau yang ada di permukaan bumi, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Hatta hari ini kita berada di masa pandemi. Masa dulu sudah ada pandemi, Ustaz? Kita imani jemaah sekalian. Ketika kita tidak mengimani, maka pada waktu itu keimanan kita kepada takdir Allah ya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan runtuh dengan sendirinya. Mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan berkaitan dengan tingkatan takdir, tingkatan mengimani takdir, dan sudah kita bacakan dalilnya pada tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengambil hikmah dan pelajaran. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dalil pada tingkatan yang ketiga dan keempat. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.